Berikut 5 percobaan pembunuhan paling fenomenal dan cerdas di dunia. Amerika Serikat dengan Dinas Intelijensi Pusat atau CIA berulang kali berusaha untuk membunuh tokoh revolusi Kuba yaitu Fidel Castro. Dan salah satu percobaan pembunuhan tersebut menggunakan barang yang paling disukai oleh Fidel Castro yaitu cerutu. CIA memberikan racun pada cerutu yang dimiliki oleh Fidel Castro dan untungnya Fidel Castro tidak pernah sekalipun menghisap cerutu tersebut. Adapun percobaan kedua, CIA membuat bom berbentuk cerutu yang dikirimkan ke Fidel Castro. Beberapa orang juga mengatakan bahwa terdapat plot lain yang juga digunakan dalam usahanya untuk membunuh Fidel Castro, yaitu dengan menanamkan jamur ke pakaian menyelam Fidel Castro agar dirinya terkena penyakit kulit kumis. Namun, konon Fidel Castro tidak sengaja memberikan pakaian tersebut kepada orang lain dan usaha pembunuhannya pun akhirnya gagal. Salah satu percobaan pembunuhan yang paling fenomenal berikutnya adalah percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada saat Perang Dunia Kedua sedang terjadi. Nazi Jerman saat itu bermaksud menghabisi Winston Churchill menggunakan bom yang telah dilapisi dengan lapisan coklat tipis dan memberikan label pada bom tersebut dengan nama Peter Chocolate. Dalam usahanya, Nazi memerintahkan agen rahasia untuk menyisipkan coklat tersebut ke ruangan kabinet perang di mana Winston Churchill berada. Namun, untungnya rencana tersebut telah diketahui oleh Dinas Rahasia Inggris yang langsung mengamankan makanan tersebut sebelum diambil oleh Winston Churchill. CIA juga pernah mencoba membunuh almarhum Perdana Menteri Kongo yaitu Patrice Lumumba dengan menggunakan pasta gigi yang telah diberi racun sebelumnya. Pada bulan September 1960, ahli kimia dari CIA yaitu Sidney Gottlieb membawa botol berisi pasta gigi yang telah diberi racun ke negara Kongo. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana karena ketua CIA yang bermarkas di Kongo, yaitu Larry Devlin, menolak diberikannya izin Sidney Gottlieb untuk melancarkan aksi tersebut. Walaupun pada akhirnya Perdana Menteri Patrice Lumumba terbunuh, namun bukan dikarenakan oleh pasta gigi yang telah diberi racun tersebut. Patrice Lumumba meninggal atau terbunuh oleh regu tembak yang dipimpin oleh Belgia dan Katangan ketika terjadi agresi militer. Georgi Markov merupakan seorang penulis aktivis anti-komunis terkenal dari Bulgaria yang menjadi korban percobaan pembunuhan pada tanggal 7 September 1978. Menurut sejarah, saat Georgi menunggu bus di jembatan Waterloo untuk melakukan wawancara bersama BBC, Georgi merasa seperti disengat lebah pada kaki kanannya. Pada saat kejadian tersebut, Georgi melihat seorang pria yang sedang memungut payung yang jatuh dan kemudian menyeberang lalu menaiki taksi. Georgi mengeluh sakit dan meninggal 4 hari setelah kejadian tersebut, disebabkan oleh racun ricin pada tanggal 11 September 1978. Pihak Inggris yang melakukan penyelidikan meyakini bahwa racun ricin tersebut ditembakkan melalui payung yang telah didesain khusus untuk dapat menembakkan jarum atau benda kecil tajam yang telah diberikan racun. Pihak dari Inggris pun meyakini bahwa pelaku tersebut adalah seorang mata-mata bernama Francesco Guglielmo, dan kuat dugaan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Dinas Rahasia Bulgaria yang bekerja sama dengan KGB atau Badan Intelijensi Uni Soviet pada waktu itu.
Alexander Litvinenko adalah mantan agen rahasia Rusia yang memiliki spesialisasi untuk menangkal kejahatan terorganisir. Litvinenko sempat ditahan 2 kali oleh pemerintah Rusia sebelum melarikan diri ke London bersama keluarganya. Di London, dirinya memperoleh suaka dengan bekerja sebagai jurnalis sekaligus konsultan. Namun, secara tiba-tiba dirinya meninggal pada tanggal 23 November 2006 dalam usia yang masih tergolong muda, yaitu 43 tahun. Sebelum kematiannya, Litvinenko mengeluhkan tidak sehat dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di tubuhnya, Litvinenko banyak ditemukan bercak radiasi bahan radioaktif polonium-210 atau polonium-210. Litvinenko meninggal karena terpapar banyak radiasi dari bahan radioaktif tersebut dan menjadi korban pertama sindrom yang disebabkan oleh radiasi polonium-210. Penyidik asal Inggris mencoba untuk menginvestigasi bagaimana Litvinenko dapat terkena paparan radiasi tersebut. Dan penyidik tersebut meyakini bahwa bahan radioaktif tersebut disembunyikan di teko-teh di hotel tempat Litvinenko menginap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.